Salam pengawas hebat. Perkenalkan, nama saya Eva Setiaputri Pasaribu, pengawas sekolah jenjang SMA Cabang Dinas Wilayah 8 Kabupaten Toba. Sebagai pengawas, tugas saya bukan hanya melakukan penilaian, tetapi juga mendampingi, membimbing, serta menguatkan para guru agar mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan lebih efektif. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik tentang supervisi partisipatif dan coaching klinik yang telah saya lakukan bersama para guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran di sekolah. Saya mengunjungi SMA Negeri 1 Tampahan. Sekolah ini terletak di wilayah pegunungan yang sejuk dan asri, namun akses menuju sekolah ini masih terbatas. Tidak tersedia transportasi umum dan jaringan internet pun belum stabil. Beberapa fasilitas sekolah belum ada, seperti jaringan internet, ruang praktikum, dan perpustakaan. Meskipun demikian, semangat guru dan siswa di sekolah ini tetap tinggi. Mereka terus berjuang untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna di tengah segala keterbatasan. Sharing bersama kepala sekolah adalah langkah awal. Setelah itu, saya mulai melakukan supervisi akademik guru. Observasi dilakukan di 3 kelas untuk melihat bagaimana guru mempersiapkan dan menggunakan media ajar dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan saya tuliskan dalam lembar instrumen awal observasi atau pra-observasi. Di sini saya temukan bahwa sebagian guru sudah memiliki semangat tinggi dalam mengajar, namun belum sepenuhnya konsisten memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Dari sinilah saya mulai merancang tindak lanjut untuk memperkuat peran guru dalam merancang pembelajaran yang lebih aktif dan menarik. Tahapan berikutnya adalah kegiatan coaching klinik dan refleksi kolaboratif. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar kolaboratif bagi guru untuk berdiskusi, saling berbagi, dan mencari solusi atas kendala pembelajaran yang mereka hadapi. Saya menggunakan pendekatan coaching klinik for performance, membantu guru menemukan potensi terbaik mereka sendiri dalam merancang pembelajaran. Pada coaching klinik, dilakukan sesi refleksi bersama. Guru menganalisis pengalaman mengajar mereka dan menilai efektivitas penggunaan media dan metode ajar. Untuk memperkuat refleksi mandiri, setiap guru mengisi instrumen yang saya sediakan, yaitu instrumen pasca observasi supervisi pembelajaran. Dari refleksi ini lahir komitmen untuk memperbaiki strategi mengajar agar siswa semakin terlibat aktif. Saya meminta setiap guru memberikan tanggapan dan masukan untuk rekan sejawat yang disupervisi dengan tujuan membangun budaya saling belajar, menghargai, dan berbagi praktik baik antar guru. Saya menggunakan kalimat pemantik seperti, menurut Bapak Ibu, apa yang sudah berjalan baik sesuai dengan rencana? Bagaimana perasaan Anda saat melakukan pembelajaran tadi? Untuk mengatasi mereka yang belum banyak vokabularinya, bagaimana kita mengatasi mereka? Kalau biasanya kami Bu, kalau presentasi biasanya kita kasih dia kalau tidak bisa full 100% 80-20 atau kalau tidak bisa 50-50, tapi jangan terlalu banyak bahasa Indonesia kalau di dalam presentasi. Mungkin nanti mereka siapa yang berani mungkin akan ada rewardnya, mungkin itu yang bisa memacu mereka, mungkin berlomba nanti siapa yang mau untuk menyampaikannya. Menurut Ibu bagaimana? Sudah cukupkah hanya seperti itu untuk mengatasi kendala anak-anak ini yang banyak yang belum mengingat kosakata dalam bahasa Inggris? Saya rasa perlu juga penambahan, misalnya seperti begini Bu, kayak mereka pakai flashcard. Flashcard kan kayak ada kartu, jadi kalau bahasa Inggris begini, mereka akan main, ini mereka buat di kartu, oh kamu, misalnya contoh, terrible, ya kan, terrible, ini apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya gitu, nanti mereka kasih, terrible apa ya, oh bahaya gitu, jadi kayak bentuk flashcard, jadi banyak sih. Setelah merumuskan akar masalah dan tantangan yang dihadapi, rencana tindak lanjut pun disusun dengan semangat kolaborasi.
dan komitmen untuk perbaikan pembelajaran dan menjadi panduan kerja bagi guru. RTL yang disepakati dituliskan pada instrumen pasca observasi supervisi pembelajaran. Memberikannya juga bekerja peserta didik yang terintegrasi dengan model pembelajaran. Lalu media yang saya gunakan ialah PowerPoint dan LKPD. Lalu metodenya dengan menggunakan metode problem based learning pada materi hukum-hukum dasar kimia. Tahapan berikutnya adalah supervisi partisipatif. Pada tahap ini, guru tidak hanya disupervisi oleh pengawas, namun oleh guru yang lain juga. Pada tahap ini, guru tampak lebih siap dengan perangkat ajar dan media pembelajaran yang menarik. Siswa terlihat antusias dan aktif berdiskusi, menandakan perubahan positif dalam proses belajar mengajar. Supervisi ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif mampu menumbuhkan motivasi dan profesionalisme guru. Setelah supervisi selesai, saya dan para guru mengadakan refleksi akhir. Dari seluruh rangkaian kegiatan, terlihat hasil yang menggembirakan. Guru menjadi lebih konsisten mempersiapkan media ajar dan berani berinovasi. Siswa pun menjadi lebih aktif. Pembelajaran terasa lebih hidup. Refleksi akhir menunjukkan tumbuhnya kesadaran profesional di kalangan guru bahwa pembelajaran yang bermakna lahir dari kesiapan, kreativitas, dan kolaborasi. Bapak Melvin, tadi kita, Ibu Indah, sudah kita masuk bersama menyaksikan bagaimana Pak Melvin. Menurut Bapak, bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan hari ini? Terima kasih Ibu, saya rasa pembelajaran yang sudah saya lakukan hari ini sudah sangat maksimal. Saya sudah ada progres yang saya lakukan dari yang kemarin-kemarin. Yang kemarin bagaimana Pak? Kemarin mungkin saya kurang dalam hal penggunaan media, saya kurang dalam hal membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, sehingga pada tadi saya sudah membuat pembedaan soal antara kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jadi ada kelompok yang kelompok 3 itu yang memang daya tangkapnya kurang, saya kasih soal lebih rendah sehingga terjadi mereka pun paham, yang kedua belah pihak paham. Jadi saya setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi seperti yang dipelajari, itu yang saya sampaikan. Iya. Bagaimana menurut Bu Enda dengan teman kita Pak Melvin? Jadi menurut saya tadi Pak Khalid juga sudah baik tadi ya, karena Bapak ini juga dari materi yang telah Bapak Melvin sampaikan dan menggunakan media fokus, saya lebih memahami, dapat mudah mengerti apa yang telah disampaikan dan dapat berimajinasi dan bisa merealisasikan target tersebut di sehari-hari. Dan dengan media tersebut lebih mudah untuk berimajinasi, mudah berpikir kritis. Melalui kegiatan coaching klinik dan supervisi partisipatif ini, saya belajar bahwa menjadi pengawas bukan hanya soal memantau, tetapi juga menumbuhkan semangat, harapan, dan komitmen para guru untuk terus berkembang demi kualitas pendidikan yang lebih baik.
Dari SMA Negeri 1 Tampahan, di tengah pegunungan yang menantang, lahir semangat pembelajaran yang menginspirasi.